Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan pada mata kuliah kalkulus 1. Langsung kita masuk bentuk umum. Bentuk umum pertidaksamaan yaitu AX per BX kurang dari DX min EX. Dengan AX, BX, DX, EX adalah suku banyak atau polinomial dan BX tidak sama dengan 0, EX tidak sama dengan 0. Nah, itu diperhatikan ya ini. AX dan BX itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, dia tidak terdefinisi. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang memuat pertidaksamaan berlaku. Himpunan bilangan real disebut juga himpunan penyelesaian atau HP. Jadi, apa sih solusi dari pertidaksamaan? Nah, solusi dari pertidaksamaan adalah semua bilangan real yang membuat pertidaksamaan itu berlaku. Kita simbolkan penyelesaian tadi HP atau himpunan penyelesaian. Cara menentukan himpunan penyelesaian itu yang pertama, bentuk pertidaksamaan diubah menjadi PX per QX kurang dari 0. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nanti harus kita ubah semuanya di ruas kiri. Dan nanti harus dalam bentuk PX per QX. Lalu selanjutnya, yang kedua, faktorkan PX dan QX menjadi faktor linear dan atau kuadrat. Nah, jadi nanti kita faktorkan yang pembilang dan penyebutnya, PX dan QX. Tentukan titik pemecah pembuat 0 faktor linear. Gambarkan titik pemecah tersebut pada garis bilangan, kemudian tentukan tanda plus dan minusnya. Pertidaksamaan di setiap selang bagian yang muncul. Oke, faktorkan, terus kita gambarkan di garis bilangan, kita kasih tanda plus dan minusnya. Contoh, 13 lebih besar sama dengan 2x min 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikannya ini, karena kita punya bentuk variabel itu cuma ada di tengah, nah ini sebenarnya penyelesaiannya cukup dengan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan. Yaitu yang pertama, kemarin kita boleh menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kalau ini kita tambahkan semuanya dengan 3. Boleh juga 3-nya pindah ruas ya, maka minus jadi positif. Kita boleh 13 plus 3 lebih besar sama dengan 2x lebih besar sama dengan 5 plus 3. Lalu dioperasikan 16 lebih besar sama dengan 2x lebih besar sama dengan 8. Kita bagi kedua ruas dengan 2. 8 lebih besar sama dengan x lebih besar dari sama dengan 4. Atau bisa kita tuliskan 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita sebagai selang tertutup 4,8. Nah, kalau kita gambarkan ini selang tertutup, maka 4 dan 8-nya dia titik bulatan hitam 4 sampai 8. Contoh nomor 2, minus 2 kurang dari 6 min 4x kurang dari sama dengan 8. Nah, ini masih sama, hanya yang tengah saja yang mengandung variabel, selebihnya tidak. Maka penyelesaiannya kedua ruas kita kurangi dengan negatif 6. Maka kita boleh min 8 kurang dari min 4x kurang dari 2. Lalu kedua ruas kita bagi dengan minus 4. Nah, di sini berarti kita kali dulu dengan minus 1. Hati-hati ya, kalau kemarin kita bagi atau kita kali dengan bilangan negatif, tandanya harus dibalik. Nah, maka karena kita kali sama negatif 1, jadi 8 lebih dari 4x lebih dari sama dengan min 2.
Oke, kita susun ya supaya yang kecil itu di kiri, yang besar di kanan. Maka kita tulis jadi min 2 kurang dari sama dengan 4x kurang dari 8. Diperoleh kedua ruas di semuanya kita bagi sama 2 min setengah kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Kalau kita tuliskan dalam selang, maka kurung siku min setengah, 2 kurung tutup biasa. Atau bisa kita tuliskan, ini selang, yang sebelah kirinya bulatan tertutup, yang kanannya 2-nya terbuka. Oke, ini contoh nomor 2. Kita masuk ke contoh nomor 3, bagaimana sekarang kalau tidak samaan kuadrat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, cara menyelesaikannya itu faktorkan dulu, cari pembuat nolnya. Nah, maka ini bisa kita faktorkan 2x kuadrat min 5x min 3 jadi 2x plus 1 dan x min 3. Maka titik pemecahnya kita faktorkan, kita dapat min setengah dan positif 3. Nah, langkah selanjutnya tadi terus gambarkan dalam garis bilangan. Karena min setengah dan 3 itu tidak sama, ini tidak ada sama dengannya, maka ini titiknya titik yang terbuka. Kita tuliskan min setengah lalu 3, terus kita kasih tanda. Nah, untuk memberikan tanda itu ya kita coba titik gitu ya. Kita coba titik yang ada. Misalkan ini kita coba 0 ya, x-nya kita ganti dengan 0. Maka ini jadi negatif 3 kan hasilnya. Negatif 3 itu negatif. Maka 0 itu nilainya negatif, sini negatif. Nah, setelah itu karena dia melewati titik pemecah tadi, 11 menjadi positif karena ini juga positif. Oke, selanjutnya tinggal kita tentukan. Perintahnya itu suruh mengambil yang kurang dari 0 atau yang negatif. Nah, maka kita ambil yang selang dari min setengah sampai 3. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan kurung biasa min setengah, 3 selang dari min setengah sampai 3. Oke, kita masuk ke contoh nomor 4. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya ini? 2x min 4 kurang dari sama dengan 6 min 7x kurang dari sama dengan 3x plus 6. Nah, kalau ini kita langsung selesaikan jadi satu seperti awal tadi tidak bisa. Kenapa? Karena di sini di setiap sukunya dia mengandung variabel. Ini 2x, ini 7x, ini 3x. Maka cara penyelesaiannya itu kita pecah jadi 2. Yang pertama untuk yang di depan yaitu 2x min 4 kurang dari sama dengan 6 min 7x. Lalu selanjutnya ya 6 min 7x kurang dari sama dengan 3x plus 6. Oke, selanjutnya kita selesaikan ya yang depan dulu. Ini yang ada variabelnya dikumpulkan jadi di kiri, yang tidak ada di kanan. 2x plus 7x kurang dari sama dengan 6 plus 4. Nah, yang satunya min 7x min 3x kurang dari sama dengan min 6 plus 6. Maka kita dapat 9x lebih besar kurang dari 10 dan min 10x kurang dari 0. Kita bagi dengan 9, dapat x kurang dari sama dengan 10 per 3 dan x lebih 10x lebih besar dari 0. Jadi ini dikalikan 2 ruas dengan negatif 1. Maka dapat yang satunya x lebih besar dari 0. Oke, dapat ya solusinya. X kurang dari sama dengan 10 per 3 dan x lebih besar sama dengan 0. Kalau kita tuliskan himpunannya maka selang min tak hingga, 10 per 9 diiris ya, diiris dengan 0 sampai tak hingga. Nanti ini tadi penyelesaian coba kita lihat dan ya kan, dan yang namanya dan itu ya berarti harus memenuhi keduanya, memenuhi kurang dari sama dengan 10 per 9
dan memenuhi X-nya lebih besar dari 0. Nah, ini diiris. Nah, caranya boleh dengan kita gambarkan X lebih besar dari 0. Jadi, 0-nya itu ikut, berarti dia titik tertutup. Lalu yang satunya 10/9, dia juga tertutup ke kiri ya. Nah, maka kita peroleh dari gambar tersebut dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya yaitu dari 0 sampai 10/9. Nah, selangnya selang tertutup. Masuk contoh nomor 5, bagaimana kalau pertidaksamaan pecah rasional seperti ini ya. 1/x+1 kurang dari 2/3x-1. Nah, caranya itu tadi kumpulkan semuanya di ruas kiri dulu. Nah, terus diubah jadi px per qx. Maka ini kita satukan dulu. Jadi 3x-1 dikali 1 dikurangi 2 kali x+1. Kita peroleh x-3 per x+1 kali 3x-1 kurang dari 0. Oke, langkah pertama tadi sudah didapat. Kita ubah ke px per qx kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya ya. Kita cari dulu pembuat nolnya. Maka dari x-3 itu dapat x sama dengan 3. Dari x+1 dapat x sama dengan 1. 3x-1 kita dapat x sama dengan 1/3. Setelahnya digambarkan di garis bilangan. Ada -1, 1/3, dan 3. Nah, yang perlu jadi perhatian juga di sini, kalau dia itu berasal dari yang bawah, dia itu akan selalu terbuka. Kenapa? Karena tadi Px itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang bawah ini haruslah selalu terbuka. Jadi, negatif 1 dan 3 ini selalu terbuka. Ini terbuka titiknya. Nah, untuk yang atas sebenarnya menyesuaikan dengan pertidaksamaan kita. Karena pertidaksamaan kita itu kurang dari 0, ya, kurang dari 0, nggak ada sama dengannya, maka dia juga terbuka. Untuk X sama dengan 3, dia terbuka. Oke, itu gambar di garis bilangnya. Lalu selanjutnya kita berikan tanda. Tanda itu tadi dengan substitusi sembarang, ya. Misalkan di sini kita ambil X-nya aja 1, gitu ya. Nah, di sini kita ambil 1. Maka kalau kita ambil substitusikan 1, ini jadi 1 min 3 itu berarti min 2 ya, alias negatif. Berarti atas itu negatif. Yang bawah 1 tambah 1 itu 2. Ini 3 kali 1 min 1, berarti ini jadi 2. Nah, atau positif ya yang bawah ya. Nah, yang atas tadi negatif, bawahnya positif. Maka hasilnya sama negatif. Di sini dari selang 1/3 sampai 3 itu negatif. Selanjutnya, untuk lebih besar dari 3, kalau melewati buat 0, maka dia jadi plus. Lalu di situ plus, setelah itu jadi minus. Nah, yang diminta tadi apa? Yang diminta itu yang kurang dari 0. Maka yang kita bilang negatif. Ya, negatif karena kita diambil ini yang kurang dari 0. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu dari minta hingga sampai min 1 digabung dengan 1/3 sampai 3. Semuanya selang terbuka. Oke, masuk contoh nomor 6. X+1/2 min X kurang dari sama dengan X/3 plus X. Jadi kumpulkan semuanya dulu ke ruas kiri. Ya kan? Kita gabung jadi Px per Qx. Maka X+1 kita kali sama 3 plus X dikurangi X dikali 2 min X per yang bawahnya dikali 2 min X dikali X3 plus X. Maka diperoleh
Px per Qx-nya 2x kuadrat plus 2x plus 3 per 2 min x dikali x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Oke, untuk pembilang, nah ini mempunyai nilai diskriminan kurang dari 0. Sehingga nilainya selalu positif. Jadi titik potongnya cukup pakai yang bawah jadi pembuat nolnya, yaitu 2 dan min 3. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya, kalau yang bawah kan jelas 2 dan min 3. Nah, yang atas itu sebenarnya nggak bisa kita faktorkan ya. Nah, masih ingat ada definite positif dan definite negatif. Definite positif itu jika diskriminannya negatif dan A-nya positif, artinya nilainya selalu positif. Soalnya ada definite negatif itu jika D-nya kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Nah, dalam hal ini kasus kita 2x kuadrat plus 2 plus 3 itu diskriminannya negatif gitu ya. D-nya negatif. D itu kalau masih ingat kan B kuadrat min 4AC. Berarti kalau ini kita cari B kuadrat 4 min 4 kali 2 kali 3. Nah, jelas nilainya negatif. Selanjutnya, karena negatif dia tadi definite positif ya, jadi nilainya selalu positif. Atau sebenarnya di sini berarti kita tidak menemukan pembuat 0 untuk Px-nya. Untuk Qx-nya kita dapat pembuat 0-nya yaitu 2 dan min 3. Pembilang tidak menghasilkan titik pemecah dari pembuat 0, maka kita cuma dapat min 3 dan 2. Selesai kita substitusi ya. Nah, ini paling gampang kan itu substitusi 0, ya kan? Kemana substitusinya ya? Ke persamaan kita tadi yang awal. Coba kembali lagi. Kita substitusikan ke sini itu 0 ya. Kalau ke sini kita substitusikan 0 berarti kan ini atas 3 ya. Bawahnya 2 kali 3. Berarti ini positif. Nah, maka kalau substitusikan 0 ke sini ternyata positif. Maka ini tadi tandanya positif ya. Untuk dari min 3 sampai 2. Setelah itu berarti negatif, terus yang satunya negatif. Oke, kita ulangi lagi. Tadi hati-hati kalau untuk pembilang penyebut ya. Jadi penyebut itu nanti pembuat nolnya dia selalu terbuka. Nah, kalau pembilang menyesuaikan pertidaksamaan kita. Jadi karena ini tuh tadi berasal dari bawah atau penyebutnya, maka ini terbuka. Lalu setelah itu kita tentukan ya, kita tadi suruh menentukan yang kurang dari 0, maka kita ambil selang dari min tak hingga sampai min 3 digabung dengan 2 sampai tak hingga, itu solusinya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Didefinisikan harga mutlak itu akan sama dengan X, ya, akan sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini ya konsep pertidaksamaan. Definisinya harus paham bahwa definisi dari harga mutlak X itu akan sama dengan X jika X lebih besar dari 0 dan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Arti secara geometris sebenarnya apa? Arti secara geometris, harga mutlak X itu artinya jarak dari X ke titik 0 atau titik asal. Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kita sifat-sifatnya sekarang. Jadi, harga mutlak X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Sifat pertama. Sifat kedua, jika harga mutlak X itu kurang dari A itu lebih besar dari 0, maka X itu dari min A sampai A. Nah, ini diperhatikan, definisinya kalau kurang dari, itu jadi X, di sini min A, di sini A. Lalu yang ketiga, kalau X lebih besar dari A, A-nya positif, maka A lebih besar dari X lebih besar dari A atau X kurang dari min A. Itu ya, kalau lebih
dari X lebih besar dari A atau X kurang dari min A. Yang keempat, kalau kedua ruasnya itu harga mutlak, maka ekuivalen dengan kedua ruasnya kita kuadratkan, yaitu X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Itu yang keempat. Yang kelima, harga mutlak dari X per Y itu akan sama dengan harga mutlak X per harga mutlak Y. Itu sifat nomor 5. Selanjutnya ada kesamaan segitiga, yaitu harga mutlak X plus Y itu akan kurang dari sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Itu kesamaan segitiga. Atau kalau kita punya yang kurang, X kurang dari Y, itu akan lebih dari harga mutlak X dikurangi harga mutlak Y. Contoh kesamaan segitiga. Oke, sekarang contoh menentukan himpunan penyelesaiannya. Misal nih, kita punya bentuk harga mutlak dari 2x-5 kurang dari 3. Nah, ya sebenarnya tinggal kita gunakan sifat yang kedua tadi ya. Kalau kurang dari, maka dia ekuivalen dengan min 3 kurang dari 2x kurang min 5 kurang dari 3. Kita pindahkan kedua ruas, minus 5-nya. Jadi 5 min 3 kurang dari 2x kurang dari 3 plus 5. Diperoleh 2 kurang dari 2x kurang dari 8. Kedua ruas kita bagi jadi 2. 1 kurang dari x kurang dari 4. Maka kita peroleh HP-nya selang terbuka dari 1 sampai 4. Oke, mudah ya? Mudah. Nah, ini gambarnya. Dan contoh kedua, bagaimana kalau harga mutlak 2x-5 kurang dari 3? Nah, kita bisa juga menggunakan sifat keempat karena ruas kiri maupun kanan keduanya positif. Nah, ini jadi boleh juga pakai sifat yang nomor 4 tadi ya. Itu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Maka diperoleh 2x-5 kuadrat kurang dari 9. Jadi 4x kuadrat min 20x plus 16 kurang dari 0. Nah, itu. Lalu kita bagi ya. Ini kita bagi semua dengan 2. 2x kuadrat min 10x plus 8. Terus ini difaktorkan 2x min 2 dan x min 4. Maka titik pembuat nolnya itu atau titik pemecah ya 1 dan 4. Tinggal kita gambarkan 1 dan 4 plus min plus lalu diambil yang negatif sama ya. Jadi boleh dengan menggunakan definisi yang kurang dari tadi atau bisa juga kita gunakan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Oke, contoh ketiga. Nah, ini kedua ruas kanan kiri harga mutlak ya. Jadi kita bisa menggunakan sifat keempat, kedua ruasnya kita kuadratkan. Maka diperoleh 4x kuadrat plus 12x plus 9 lebih besar sama dengan 16x kuadrat plus 40x plus 25. Nah, kita pindah ruas semuanya ke kiri. Terus kita bagi ya. Itu kita bagi dengan negatif 4. Tandanya ini dia dibalik. Oke, maka dapat titik pemecahnya itu difaktorkan min 4 per 3 dan min 1. Nah, ini gambarnya min 4 per 3 dan min 1. Maka HP-nya merupakan selang tertutup dari min 4 per 3 sampai min 1. Nah, selanjutnya harga mutlak X per 2 plus 7 itu lebih besar sama dengan 2. Nah, masih ingat ya sifat yang lebih besar tadi
Itu kita pecah jadi X plus 2 plus 7 lebih besar sama dengan 2, atau X per 2 plus 7 kurang dari sama dengan negatif 2. Maka kita dapatkan X per 2 lebih besar sama dengan min 5, atau X per 2 kurang dari sama dengan min 9. Maka kita peroleh, ini dikali kedua ruas dengan 2, X lebih besar sama dengan min 10, atau X kurang dari sama dengan min 18. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu min 10 sampai tak hingga dan min tak hingga sampai min 18. Oke, masih cukup mudah. Ini kalau kita gambarkan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya ini? 3 kali harga mutlak X min 2 kurang dari X plus 1 lebih besar sama dengan negatif 2. Tadi kita punya sifat keempat, itu kalau kedua ruasnya harga mutlak bisa kita kuadratkan. Yang jadi masalah ini kan bukan seperti itu ya. Bukan kasus seperti itu. Nah, maka mau nggak mau kita harus kembalikan ke definisi dulu ya. Kalau X min 2 tadi jelas akan tetap jadi X min 2 jika X lebih besar dari 2, dan akan jadi nilai jadi minus ya, minus dari X min 2 atau jadi 2 min X jika X-nya kurang dari 2. Untuk X plus 1 nilainya juga akan tetap jadi X plus 1 jika X lebih besar dari min 1, dan dia jadi min X min 1 jika X-nya kurang dari min 1. Jadi kita mempunyai 3 buah interval, yaitu interval dari min 1 kurang dari min 1, dari min 1 sampai 2, dari 2 sampai tak. Nah, jadi sebenarnya kita ngelihat dari sini ya. Dari pertidaksamaan ini kalau kita pecah sebenarnya kan ada 3 buah selang. Yang pertama ini selang X kurang dari min 1. Nah, ini X kurang dari min 1 di sebelah sini. Lalu setelah itu ada nilai X lebih besar dari min 1 gitu ya. X lebih besar dari min 1, tapi dia harus kurang juga dari min 2. Maka kita dapat selang dari min 1 sampai 2. Selanjutnya untuk yang lebih besar dari 2 ini. Ini sebenarnya bisa kita gabung ya. X kurang dari 2 dan X lebih besar dari min 1 kita gabung jadi daerah kedua. Daerah yang ketiga X-nya lebih besar dari 2. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan menggunakan 3 buah kasus ini. Kasus yang pertama yaitu untuk interval X kurang dari min 1 atau interval dari min tak hingga sampai min 1. Oke, 3 kali harga mutlak X min 2 kurang dari harga mutlak X plus 1 lebih besar dari min 2. Nah, maka bisa kita ubah ke bentuk ini. Oke, jadi kalau kita perhatikan, kalau untuk kasus X kurang dari min 1, kita kembali lagi. X kurang dari min 1, berarti nanti X min 2-nya pakai definisi mana? X kurang dari min 1, nah otomatis dia, kalau yang harga mutlak X min 2, dia menggunakan definisi yang 2 min X. Jadi karena kurang dari min 1 itu kan pasti juga kurang dari min 2 kan? Nah, maka kita gunakan ya 2 min X. Nah, terus nanti kalau yang X plus 1 pakai mana? X plus 1 jelas dia juga pakai yang min X min 1, pakai yang bawah. Terus nanti gitu juga ya untuk kasus nomor 2 coba. Kalau kasus nomor 2 itu dari min 1 sampai 2. Dari min 1 sampai 2 berarti ini pakai yang 2 min X. Terus setelah itu yang X plus 1 pakai yang mana? X plus 1 dia udah lebih besar dari min 1, maka dia pakai yang X plus 1. Lalu nanti yang ketiga itu lebih besar dari 2, otomatis dia pakai yang X min 2 yang atas. Nah, otomatis dia juga lebih besar dari min 1 ya, maka ini pakai yang X plus 1. Jadi nanti kita bagi jadi 3 buah kasus itu. Nah, ini kasus pertama tadi sudah ya. Kita ganti X min 2 dengan 2 min X dan X plus 1 dengan min X min 1. Oke, itu tinggal dijabarkan saja. Kita peroleh min 2X lebih besar dari min 9
2x kurang dari 9 atau x kurang dari sama dengan 9/2. Ini kasus yang pertama, yaitu pada interval x kurang dari min 1. Maka kita peroleh tadi x-nya kurang dari 9/2. Atau, ya, atau ini kita tulis jadi dari min tak hingga sampai 9/2 ya. Oke, jadi HP yang pertama itu irisan dari min tak hingga sampai 9/2 dan min tak hingga sampai 1. Nah, sebentar, saya ingin lihat. Nah, ini ya, jadi tetap harus dikembalikan ke definisi asalnya ya. Karena untuk kasus nomor 1 tadi, hasil X kurang dari min 9/2 itu untuk syarat ya. Atau kasus 1 yaitu X-nya kurang dari min 1. Maka ya ini harus kita iriskan lagi. Tidak langsung kita pakai X-nya kurang dari sama dengan 9/2. Jadi kita iriskan lagi antara X kurang dari sama dengan 9/2 dan X kurang dari min 1. Maka ini dapat himpunan penyelesaiannya dari min tak hingga sampai 9/2 diiris dari min tak hingga sampai min 1. Nah, digambar biar lebih jelas. Kurang dari min 9/2 dan kurang dari min 1. Maka irisannya yang mana? Irisannya yaitu yang kurang dari min 1. Dari gambar garis bilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil irisan kedua interval tersebut adalah dari min tak hingga sampai min 1. Sehingga HP yang pertama adalah interval dari min tak hingga sampai min 1. Ini untuk kasus yang pertama. Masuk ke kasus nomor 2, yaitu saat X-nya dari min 1 sampai 2. Oke, kita gunakan definisinya untuk yang harga mutlak X min 2, kasus dari X dari min 1 sampai 2, maka kita gunakan yang X min 2, lalu yang X plus 1-nya kita gunakan yang X plus 1 lebih besar dari min 2. Oke, tinggal dijabarkan saja, diperoleh 4X kurang dari sama dengan 7 atau X kurang dari 7/4. Nah, hati-hati, nggak langsung dipakai, kita iriskan lagi dengan syarat hitam. Nah, kita iriskan min tak hingga sampai 7/4 itu dengan min 1,2. Maka diperoleh, ini yang min 1 sampai 2-nya ya, terus ini yang kurang dari 7/4. Dari gambar garis bilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil irisan kedua interval tersebut adalah dari negatif 1 sampai 7/4. Dapat ya, solusinya dari negatif 1 sampai 7/4. Sehingga HP2 sama dengan interval tertutup dari negatif 1 sampai 7/4. Nah, kasus yang ketiga, untuk X lebih besar sama dengan 2. Atau bisa kita tulis jadi 2, tak hingga. Oke, X min 2-nya tetap dipakai yang X min 2, X plus 1-nya juga dipakai yang X plus 1. Dijabarkan, kita peroleh 2X lebih besar sama dengan 5 atau X lebih besar sama dengan 5/2. Nah, selanjutnya jangan tidak harus dipakai, kita iriskan dulu antara 5/2 sampai tak hingga dengan 2 sampai tak hingga. Digambar biar lebih jelas, lebih besar dari 5/2 dan lebih besar dari 2. Maka solusinya adalah interval dari 5/2 sampai tak hingga. Sehingga HP yang ketiga yaitu 5/2 sampai tak hingga. Selanjutnya untuk solusi keseluruhannya, himpunan keseluruhannya berarti ya gabungan dari HP1, HP2 dan HP3. Kita peroleh HP1 dari min tak hingga sampai min 1 digabung dari min 1 sampai 7/4 digabung dari 5/2 sampai tak hingga. Untuk lebih memudahkan, masing-masing interval digambarkan dalam sebuah garis bilangan. Gambar jadi satu biar mungkin ada yang bisa kita sederhanakan gitu ya. Ini, nah, ini jadi masing-masing.
D dari kurang dari min 1, dari min 1 sampai 7/4, dan yang ketiga lebih dari 5/2. Nah, atau dari sini sebenarnya ya kelihatan ya. Ini kan bisa kita gabung, ya kan? Ini bisa kita gabung ya. Penting dia kurang dari 7/4 gitu ya, sama ini lebih besar dari 5/2. HP-nya sama dengan setelah tertutup dari min tak hingga sampai 7/4 digabung 5/2 sampai tak hingga. Oke, ini untuk latihan soalnya, nanti silahkan dikerjakan. Ada 7 buah latihan soal, nanti silahkan dicoba. Demikian pembahasan kali ini, kita sudah membahas tentang pertidaksamaan yang bentuknya biasa sampai ini tadi ya, bentuknya harga mutlak. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.